Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua kali berturut-turut dan ini kali yang ketiga kita membahas tentang tema al-jihad, perjuangan. Walaupun masih banyak di antara kita memahami jihad itu diartikan perang, memegang bedil. Kalau dulu di zaman Nabi itu megang pedang, tombak, panah. Sepertinya kalau jihad hanya diartikan perang, kita ini tidak punya kesempatan untuk bisa menjalankan syariat yang sangat mulia ini. Ini hanya terjadi di daerah-daerah konflik, daerah-daerah yang Allah buka peluang jihad secara fisik. Seperti yang terjadi pada saudara kita di Gaza saat ini. Mudah-mudahan perjuangan mereka secara fisik melawan Zionis penjajah perampok Zionis Israel ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ternyata jihad tidak hanya itu kepada orang kafir itu. Ada jihad kepada orang kafir yang tidak memusuhi kita. Sebagaimana saya pernah menyampaikan di 2 bulan yang lalu, di 2 pertemuan yang lalu, kafir itu ada 2, ada kafir harbi, kafir yang terang-terangan menantang perang dengan kita, sebagaimana Zionis saat ini dengan saudara kita di Gaza. Tapi juga ada orang kafir yang pasif, Pak, yang tidak memerangi kita, yang tidak memusuhi kita, bahkan bisa hidup bersama-sama dengan kita. Ada jihad kepada mereka, tentu jihadnya namanya menawarkan indahnya dakwah ini, indahnya agama ini, indahnya syariat ini kepada orang-orang di luar kita. Monggo, karena boleh jadi Bapak Ibu, orang kafir yang seperti itu ada di sekitar kita. Mungkin juga ada saudara kita, ada sepupu kita, ada ponakan kita, ada paman kita, ada tetangga kanan kiri kita, ada sahabat-sahabat kita yang satu kantor. Selama kita berinteraksi dengan mereka, jihad kita dengan mereka itu, tawarkan indahnya syariat ini, tawarkan indahnya agama ini. Siapa tahu lewat kita Allah membuka hatinya untuk menerima hidayah Islam ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
karramallahu wajhah, ya Ali, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun min humrin ni'am. Wa fi riwayah khairun minad dunya wa ma fiha. Wahai Ali, engkau bisa menyampaikan hidayah Allah, artinya menawarkan indahnya Islam ini Pak kepada orang di luar kita, sampai kemudian mereka masuk Islam, menjadi mu'allaf lewat kita, itu pahalanya lebih berharga daripada dunia dan isinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ini sudah saya bahas. Kemudian di pertemuan terakhir yang lalu kita bahas poin jihad yang kedua, namanya jihadul munafiqin. Jihad melawan, berhadapan dengan orang-orang munafik. Ini juga satu pertemuan sudah saya bahas. Munafik ini tidak hanya ada di zaman Rasulullah, yang dikomandani, dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullah alaih. Munafik ini sangat dahsyat, bisa berkaki dua, berjumpa dengan orang Islam seakan-akan menjadi Islam yang taat, berjumpa dengan orang kafir juga bagian dari kekufuran mereka. Sampai Allah, kalau jenengan perhatikan dalam Al-Quran, di muqaddimah surat Al-Baqarah itu langsung Allah membagi manusia 3 kelompok. Kelompok muttaqin, yang kata Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Cukup Allah memberikan gambaran kepada kita dengan 4 ayat saja. Karena sudah cukup jelas Pak gambaran orang-orang bertakwa itu. Kemudian kelompok manusia yang kedua adalah kelompok manusia al-kafirun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sifat orang kafir itu Allah cukup hanya memberikan gambaran kepada kita 2 ayat saja. Karena memang bainal Islam wal kufur itu, bainat taqwa wal kufur itu, antara takwa dan kekufuran cukup jelas Pak. Tapi subhanallah, lihat Pak model manusia yang ketiga. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah juga? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu ila akhiril ayah. Itu Allah menggambarkan kepada kita manusia yang ketiga adalah manusia munafik. Tidak 4 ayat lagi, tapi tidak 2 ayat lagi, tapi belasan ayat Pak. Supaya sengaja Allah menerangkan kepada kita cukup rinci seperti itu, supaya masing-masing kita ini ma'asyar muslimin ada kehati-hatian. Jangan-jangan sifat-sifat kemunafikan itu juga menimpa kepada kita ini ma'asyar muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini detail saya bahas. Kesimpulannya kalau bahasa Nabi, ayatul munafik 3. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara pasti dia berdusta. Ya, kalau berbicara pasti berdusta. Bahkan kata para ulama tidak enak kalau tidak berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji selalu mengingkari janjinya. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana. Ketika dikasih amanah, dia khianat terhadap amanahnya itu. Ini juga panjang lebar saya mengupas masalah ini ya maaf sekalian. Nah, saudara, di pagi yang sangat mulia ini kita lanjut jihad yang ketiga. Mudah-mudahan nanti bisa masuk pada jihad yang keempat pula, adalah jihadul fasiqin. Jihad Pak, berjuang ya, berhadapan dengan orang-orang fasik. Siapa fasik ini jamaah sekalian? Al-fisq, kefasikan itu
itulah minal muslimin, dari saudara kita Pak, sesama muslim. Bahkan juga minal mu'minin, dari saudara kita sedang beriman, tapi imannya lagi turun, maka terjebaklah dengan kefasikan itu. Apa itu? Itulah saudara kita seiman, seagama, tapi suka bermaksiat. Saudara kita seiman, seagama yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Jenengan di sini Bapak Ibu tidak boleh diam. Harus proyek Allah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar harus kita jalankan bersama-sama. Jangan kita membiarkan saudara kita itu terjebak dengan kefasikan, larut dengan kefasikannya. Boleh jadi ini menimpa kepada istri kita, kepada suami ibu. Boleh jadi terjadi kepada anak-anak kita. Bahkan juga boleh terjadi kepada kedua orang tua kita dan mertua kita. Terjadi kepada ponaan-ponaan kita, paman kita, keluarga terdekat kita ada kefasikan di situ. Termasuk juga nantinya secara umum adalah sahabat dan teman-teman kita semua yang sedang jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak tidak boleh kita diam. Bahkan kita ini diangkat oleh Allah, kemuliaan kita ini bahkan dikomentari, dilegitimasi langsung oleh Allah, kita menjadi umat, sebaik-baik umat di muka bumi ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian semua sebaik-baik umat. Walaupun kata Syekh Muhammad Qutub rahmatullah alaih, ini saudaranya Said Qutub Pak, saya pernah ketemu dengan beliau di Riyadh. Menulis buku namanya Waqi'un al-Mu'asir, kondisi kita saat ini. Ini karena kita Pak umat Islam jadi terbelakang, karena masing-masing kita ini berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing kita tidak peduli satu sama lain. Padahal kata Nabi, al-mu'min mir'atu akhih. Mukmin itu Pak harus menjadi cermin bagi saudaranya. Apa fungsi cermin Pak? Orang kalau bercermin bisa tahu di mana kelemahan orang itu. Dengan adanya cermin ini Pak, saya bisa pakai kopiah saya ini miring atau tidak, agak ke belakang atau ke depan, ada kotor atau tidak. Semakin banyak cermin Pak, semakin tahu. Dari samping kanan, samping kiri, di belakang pun juga bisa kita tahu. Karena semakin banyak orang menegur kita, ma'asyar muslimin. Nah, saudara, tapi karena kita berjalan sendiri-sendiri, membiarkan kemungkaran ada di hadapan kita, maka ayat ini sepertinya jauh dari kehidupan kita. Naam, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkaunya di sini Pak, dhamir mukhatabnya itu Allah berdialog dengan siapa? Kuntum, engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, dan sahabat-sahabatmu itu. Karena ini Pak ayatnya turun kepada Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu. Di masanya, khaira ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia ini. Saya tidak bisa membayangkan sampai sekarang Pak, dahsyatnya dakwah Rasulullah ini. Ini kalau antum lihat dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, sejarah Rasulullah, bagaimana mauqi'ul Arab, kondisi realita masyarakat Arab pada waktu itu yang tidak diperhitungkan oleh bangsa manapun pula. Bahkan dilecehkan, direndahkan Pak. Karena berbagai macam bentuk kemungkaran ada semua di situ. Sangat terbelakang. Jahiliyatin juhala, berada pada jahiliyah yang nemen Pak, kejahiliannya, kebodohannya itu. Wa dhalalatin amya, berada pada kesesatan yang buta masyarakat Arab pada waktu itu. Dan Allah menurunkan Rasulullah
mengutus Rasulullah di tengah-tengah mereka ini, Pak. Naam, 13 tahun pertama memang agak susah, agak berat dakwah ini. Tantangannya luar biasa. Tapi Nabi tidak pernah putus asa, Pak. Karena ini tugas beliau untuk menyampaikan risalah indahnya Islam ini kepada umat ini. Khususnya kepada bangsa Quraisy pada waktu itu. So, kalau Quraisy ini sudah kena, jemaah sekalian, semua bangsa-bangsa yang lain pasti ikut. Karena sebaik-baik bangsa keturunan pada waktu itu dari Bani Hashim, Al-Quraisy itu kalau kemudian mereka masuk menerima agama ini, selesai semuanya. Tapi justru tantangan pertamanya dari pamannya sendiri, Abu Lahab. Paman dari ibunya yang namanya Abu Jahal. Paman pula yang namanya Abu Sufyan, jamaah sekalian. Dan abu-abu yang lain, walaupun Abu Bakar juga tidak seperti itu, jamaah sekalian. Luar biasa. Akhirnya Nabi harus hijrah ke Madinah. Di Madinah juga mendakwahkan ini. Dan 2 tahun sebelum berangkat ke Madinah, Nabi telah memanfaatkan jamaah haji yang sedang haji pada waktu itu. Mekah tidak kondusif, pendatang didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga penduduk Madinah siap menerima dakwah Rasulullah. Itu katanya jamaah sekalian, pada tahun pertama hijrah itu tidak ada satu rumah pun yang tidak mendengar apa itu Islam dan siapa itu Muhammad. Dan mereka rindu, mana yang namanya Muhammad, kok membawa ajaran yang menyejukkan seperti ini. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi hijrah, Pak. 2 tahun pertama Nabi mencoba kemudian menata kehidupan masyarakat Madinah, Yathrib pada waktu itu. Karena beliau pendatang dan siap untuk menjadi pemimpin di situ. Di situ ada 2 kabilah besar namanya Aus wal Khazraj. Ansar ini ma'asyar muslimin. Dan semuanya tunduk kepada Rasul, dibuat aturan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah juga, di Yathrib ini juga ada kabilah Yahudi besar, Pak. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan bani-bani yang lain, walaupun 3 ini yang mengendalikan seluruh masyarakat Yahudi. Jumlahnya pun juga cukup banyak pada waktu itu. Dan mereka, Pak, yang mengendalikan ekonomi Madinah. Mereka pun yang menjual senjata pada 2 kabilah ini, ma'asyal muslimin. Hidup mereka di atas perang antar Arab satu sama lain. Islam datang dituntaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum selagi saya berbicara kelompok munafikin yang sudah kita bahas bulan yang lalu ini, juga di Madinah, yang dimotori langsung oleh Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullah alaih ini. Termasuk juga di Madinah ada kelompok yang keempat, preman-preman Madinah, Pak, yang tidak siap dipimpin oleh Rasulullah. Sebab kalau Islam datang ini, mereka tidak bisa lagi merampok, tidak bisa lagi merampas, tidak bisa lagi berbuat onar. Sehingga mereka mengkristal, jamaah sekalian. Ini tantangan tersendiri semuanya. Dakwah jalan terus sampai Madinah kondusif, ma'asyar muslimin. Bangga dengan dakwah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai turun ayat kepada Nabi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dan seluruh sahabatmu ini yang pengikut-pengikutmu itu semua, saat ini menjadi umat yang terbaik, yang sengaja dikeluarkan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat dunia ini. Kenapa, Pak? Ada misi di situ. Apa misinya itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena dikatakan khaira ummah di sini, ma'asyar muslimin, karena engkau yang Muhammad terus menerus dan dengan para sahabatmu itu mengajak kepada kebaikan. Dan engkau terus menerus dengan sahabatmu itu mengingkari kemungkaran, mencegah terhadap kemungkaran, dan terus menerus selalu menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tu'minuna billah. Nah, saudara, kata beliau Muhammad Qutb ini, hadhil khairiyah, kebaikan seperti ini, legitimasi Allah al-khairiyah seperti ini, khairu ummatin ini, akan bisa kita rasakan pula, Pak, kalau kemudian kita mengikuti langkah-langkah Rasulullah. Masing-masing kita ini, ma'asyar muslimin,
Tidak boleh Pak membiarkan kemungkaran. Masing-masing kita terlibat Pak untuk menyampaikan kebenaran ini kepada saudara kita dan mengingkari serta mencegah kemungkaran ketika ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kebaikan, kebajikan kita sampaikan. Saudara, mohon maaf, kita ini sekarang Bapak Ibu berada di tengah-tengah masa zaman yang luar biasa dahsyatnya permasalahannya. Ini Pak yang namanya narkoba, saya nggak tahu lah omongan ini Pak. Surabaya hampir tiap malam, tadi malam, saya harus cerita nih Pak. Saya tadi malam khutbah nikah di Malang. Selesai khutbah jam 8 malam. Kemudian bersilaturahim dengan tuan rumahnya. Nyampe rumah jam 10:30, 11. Mau saya rebahan Pak, saya di WA oleh anak saya. Abi, nafasku sesak. Umurnya masih 30 tahun. Memang agak sehat Pak, karena overweight. Badannya berlebihan. Sehingga jantungnya itu bengkak. Mau gagal jantung jamaah sekalian. Doanya Pak ya, doanya Pak ya. Mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan saya juga di pengajian seperti ini. Berdoa sebentar Pak ya, minta doanya Pak ya. Allahumma antas syafi, la shifa illa shifauka. Ishfi isam. Ishfihi ya Allah, shifaan ajilan, shifaan la yughadiru saqama. As'alallahul azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyahu. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudrati min syarri ma yajidu waladi wa yuhadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya bawa jemaah sekalian ke rumah sakit, ke IGD sampai saya 12:30 tadi malam Pak. Dini hari. Hanya sampai di ronsen torak segala macam. Di luar banyak polisi Pak. Ada apa? Ada kecelakaan sampai meninggal dunia karena narkoba. Yo, apa ini Pak? Dan kejadian ini tidak sekali dua kali di Surabaya ini jemaah sekalian. Saya masih belum bicara pergaulan bebas yang ada di kalangan anak-anak kita. Ini kemungkaran Pak. Saya juga belum berbicara muamalah yang terjadi di kalangan kita kaum muslimin. Mudah-mudahan tidak ada terjadi Pak kepada jamaah Namira ini yang terjebak dengan judi online, ya, dengan riba, dengan muamalah yang menghalalkan segala cara dan lain sebagainya. Ini Bapak, Ibu, jihad bagi kita Pak, perjuangan bagi kita. Kita tidak boleh mendiamkan Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Nabi SAW, kalau engkau melihat kemungkaran di depan mata Pak, tidak boleh kita diam Pak. Nafsi, nafsi. Apa nafsi-nafsi ini Pak? Dewe-dewe. Ini kata-kata nafsi-nafsi Pak, nanti pada hari kiamat Pak. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, semua nabi ngangkat tangan, tidak bisa membela kita Pak. Kecuali Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat kepada kita. Semua nabi mengatakan Pak, nafsi, nafsi, dewe-dewe. Kita di dunia tidak boleh begitu Pak. Berarti kalau kita mengatakan nafsi, nafsi, sudah dunia kita Pak, dunia alamnya alam mati sudah Pak. Makhluk hidup tapi mati Pak. Kalau amar ma'ruf nahi munkar tidak kita tegakkan, mati kehidupan umat ini Mas, bisa rusak semuanya Pak. Maka cegahlah kata Nabi. Kalau kita punya kemampuan, punya power, cegahlah dengan tangan kita. Cegah dengan tangan kita Pak. Ini amar ma'ruf, nahi anil munkar. Fa'il lam yastati', tidak mampu, mainkan mulut kita Pak, lisan kita, nasihat kita ini Pak.
Tidak mampu pula, harus ada pada masing-masing kita fabi qalbih, munculkan, mengingkari dengan hati kita. Kita benci dengan perbuatan orang ini. Tapi benci Pak yang ketika kita sendirian mengangkat tangan kita berdoa, mudah-mudahan orang itu dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan tidak Pak ya. Melihat kemungkaran, kadang-kadang kita juga menikmati kemungkaran itu. Ikut terlibat dalam kemungkaran itu. Ada kemungkaran jamaah sekalian, kita diam saja Pak. Akhirnya ketika diam dianggap hal yang wajar. Mohon maaf. Saya agak takut bicara begini Pak. Yang namanya narkoba ini jamaah sekalian. Ini musibah kita Pak. Tidak boleh kita diam Pak. Selamatkan anak kita. Selamatkan anak tetangga kita. Selamatkan anak relasi kita. Selama dia muslim, rangkul Pak. Rangkul mereka ini. Jangan dibiarkan jemaah sekalian. Mohon maaf. Ini pagi ini Pak, pagi ini. Jangan-jangan masih ada kemungkaran di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita bisa khusyuk, salat berjamaah subuh di sini, tapi anak sampean, mohon maaf, mantu sampean masih tidur Pak subuhnya. Dan sampean tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah-tengah rumah kita Pak, rumah kita sendiri, ada maksiat di situ dan kita mendiamkan. Lalu bagaimana kita akan bisa mendapatkan lagi khaira ummatin ukhrijat linnas? Saudara, kalau boleh saya sedikit memberikan ilustrasi Pak. Ya memang ini sudah atas izin Allah juga ya. Tapi harus ini kita ngambil pelajaran. Sampai tahu Palestina Pak yang saat ini sedang bergejolak. Untung kita ada Hamas Pak. Dan gerakan jihad Islami yang lain jemaah sekalian. Ini Palestina ma'asyarul muslimin, ardun mubarak. Bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Palestina ini Pak, itu tempat kelahiran Bani Israel, Syam secara keseluruhan, dan tapi titiknya di Palestina ini ma'asyarul muslimin. Dulu Inggris Pak ketika menjajah Palestina, itu sebelum merdeka pada 35 tahun 35 itu, yang paling jahat sebenarnya Inggris Pak. Itu sebelum dia menyerahkan kemerdekaan itu, orang-orang Yahudi di berbagai macam negara suruh masuk semua. Karena Eropa dan Amerika pada waktu itu ma'asyarul muslimin sudah enak Pak. Dia mampu lobby-lobbynya mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan. Di Eropa, di Amerika, di Afrika semua merasa terganggu dengan manusia turunan monyet Yahudi ini ma'asyarul muslimin. Sehingga ada kesepakatan pada waktu itu, ini harus dibuatkan negara khusus Yahudi ini. Biar tidak ganggu kami. Dipilihlah 3 negara jemaah sekalian. Argentina, Siprus sama Palestina. Dan mereka kompak memilih Palestina karena ada hubungan sejarah dengan kehidupan mereka. Ada Bani Israel di situ. Sehingga datang ke sana Pak. Datang tidak kosongan. Apapun dibawa oleh mereka. Membawa ganja, membawa minuman keras, membawa majalah-majalah kotor, tontonan. Mereka faham betul Pak. Untuk menundukkan, menghancurkan kaum muslimin, tidak ada jalan lain. Rusak moral mereka, hancurkan moral mereka. Maka ya akhil karim, katanya Pak, tidak ada satu rumah pun orang-orang Palestina pada tahun 30-an, 40-an pada waktu itu, sampai Israel memerdekakan dirinya tahun 48 itu ma'asyarul muslimin, itu tidak ada Allahumma shalli ala Muhammad, tidak ada satu rumah pun yang tidak terjebak Pak dengan yang namanya narkoba, minum-minuman keras. Awalnya ma'asyarul muslimin, mereka Pak membiarkan minum-minuman keras dulu. Membawa rokok segala macam untuk kemudian rokok, tapi sudah diisi Pak dengan sesuatu yang memabukkan bagi mereka sehingga mereka merasa ketagihan.
Dikasih satu. Akhirnya ketagihan minta lagi. Loh, jangan minta terus, beli. Akhirnya beli, Pak. Lama-kelamaan beli, habis uangnya habis. Ya sudah, ngutang aja. Catat, Pak. Dan ngutang, kita tahu, Pak, manusia makhluk yang pertama kali melegalkan riba itu, Pak, Yahudi, ma'asyar muslimin. Akhirnya minjam untuk apa? Untuk mengkonsumsi itu. Minum-minuman keras, narkoba. Dampaknya apa? Zina dianggap hal yang wajar. Dulu yang namanya Libanon, Palestina, Syria itu jamaah sekalian itu dikenal, Pak. Yordan termasuk sebagian negara daerah itu sudah dikenal, Pak. Itu surganya Timur Tengah. Tempat mereka bermaksiat, jamaah. Untung gerakan-gerakan dakwah ini amar ma'ruf ada kesadaran lagi. Dan sekarang alhamdulillah kita merasakan itu. Itu ma'asyar muslimin, hanya mereka ketagihan, duit tidak ada, mau bayar juga tidak ada, ditunjukkan, Pak. Apa namanya? Utang mereka itu, utang orang Palestina kepada orang pendatang Yahudi ini, Pak. Akhirnya mereka tidak bisa. Kalau kau pinjam 1 juta, bayar kamu 1 bulan 1.200.000. Tidak bayar lagi, tumpuk-numpuk, akhirnya habis, Pak. Ya sudah. Kau ambil sertifikat pertama, sertifikat motornya dulu, Pak. Kalau sekarang ya, kalau di kita sertifikat motornya, nanti kendaraannya, sampai rumahnya dan tanahnya, Pak. Kemudian lapor ke mahkamah. Mahkamahnya pun sudah lulusan yang mereka sekolahkan, hakim-hakim disekolahkan di Eropa, Pak. Disekolahkan di London, disekolahkan. Yang siap untuk berkolaborasi dengan mereka semua. Hanya rusaklah, Pak, masyarakat Palestina. Untung ada gerakan penyadaran yang pada waktu itu dipimpin langsung oleh Izzuddin Al-Qassam, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Yasin dan masyayikh kibar, sampai terjadi pergolakan namanya Hamas, Harakah Muqawwamah Al-Islamiyah itu, jamaah sekalian. Allahu Akbar. Dan sampai sekarang eksis, jamaah sekalian. Ada mereka nuntut hak mereka. Ini tanah kami. Ini rumah kami. Terjadi sampai sekarang. Awalnya itu ma'asyar muslimin karena kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar tidak tegak, hancur bangsa itu ma'asyar muslimin. Jadi pinjaman sedikit, lama-kelamaan Anda mau bayar, akhirnya diambil tanahnya. Akhirnya tanahnya Pak habis, teman-teman. Akhirnya Yahudi pendatang yang dari Eropa, Amerika, Afrika, India, bahkan Pak dari Rusia semua datang. Itu kalau dikumpulkan, Pak, sertifikat tanahnya, Pak, lebih dari 60%. Maka memproklamirkan diri menjadi sebuah negara, jamaah sekalian. Itu, Pak, sejarah adanya Israel sekarang ini, ma'asyar muslimin. Nah, saudara, mudah-mudahan tidak terjadi pada bangsa kita, Pak. Ya, kita ini bangsa mayoritas. Jangan-jangan tanah kita sudah habis, Pak. Ya, karena kita terjebak dengan konsumerisme seperti ini, konsumtif. La samahallah, kadang-kadang kita nggak jelas, Pak, arah belanja kita ini, jamaah sekalian. Sehingga dijuallah, dikuasai oleh mereka. Sekelompok segelintir lama-kelamaan, Pak, mereka menguasai. Karena secara teritori mereka menguasai, megang, entek kita ini, ma'asyar muslimin. Nah, saudara, amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak boleh kita diam, Pak. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya masih ingat setahun 2 tahun yang lalu di masjid ini pula, ketika sampai pada bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, supaya efektif. Kadang-kadang begini, jamaah sekalian, banyak di antara kita pingin beramar ma'ruf, tapi yang pingin menyuruh orang berbuat baik, tapi yang muncul, Pak, kemungkaran. Karena salah cara kita menyampaikannya. Salah kita cara mengajaknya kepada orang lain. Orang tersinggung dengan ajakan kita. Dan sekarang cukup banyak, Pak, fenomena seperti itu. Islam yang katanya rahmat bagi alam semesta, tapi membuat orang takut, Pak. Terus betapa banyak orang mau nahi anil mungkar, mau mencegah kemungkaran, tapi terjadi kemungkaran lebih dahsyat lagi. Kenapa? Karena caranya tidak benar. Nah, saudara, minimal saya katakan, saya masih ingat betul. Di sini juga saya menyampaikan, silakan lihat di YouTube kami, Pak, ketika sampai pada bab amar ma'ruf nahi mungkar itu,
Minimal ada 4 hal penting yang harus sampean miliki supaya dakwah kita, amar ma'ruf nahi munkar kita efektif. Yang pertama apa? Al-ilm, punya ilmunya. Tahu ilmunya. Ya, jadi sampean setiap ingin menyampaikan kebenaran kepada orang lain, fahami dulu, Pak. Mau nyuruh salat, sampean fahami ilmu salat. Bagaimana salat yang benar dan bagaimana kita mencontohkan salat yang benar, itu semua ada ilmunya jamaah sekalian. Sebab amal tanpa ilmu tidak akan efektif, ma'asyal muslimin. Apalagi ibadah tanpa ilmu tidak akan efektif. Kebenaran tanpa ilmu tidak akan efektif. Mudah-mudahan Pak, duduknya sampean di sini bagian dari kita mendalami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bagian dari bekal kita beramar ma'ruf nahi munkar, ilmu. Yang kedua, ma'asyal muslimin, harus ar-rifqu, lembut cara menyampaikannya. Jangan kasar sama orang, Pak. Ini umat sekarang lagi sakit, ma'asyal muslimin. Ini ilustrasi yang saya sampaikan. Umat lagi sakit, Pak. Orang sakit itu, Pak, biasanya tidak ada selera makan. Ya kan? Emosinya juga tidak stabil, Pak, labil. Terus kalau sampean datang, Pak, ingin menyembuhkan orang sakit seperti itu, sampean bawa apel, Pak. Terus sampean kupaskan apelnya dengan pelan-pelan. Sampean potong-potong, Pak. Dibagi 4 atau dibagi 8 apelnya. Sampean berikan satu persatu. Coba ya, akhi. Orang, Pak, mau menerima makanan kita ini, Pak. Bisa-bisa sembuh dengan asupan yang kita berikan pada mereka. Tapi kalau sampean datang, makan, gimana mau sembuh? Sampean bentak-bentak, Pak. Kira-kira bisa nerima tidak, Pak? Walaupun sampean yang memberikan kepadanya, Pak. Sampai yang membeli apel ini, Pak. Ayo makan. Mau sembuh tapi tidak mau makan. Makan. Loh, kira-kira gimana, ma'asyar muslimin? Orang protes, Pak. Sama ya, akhi. Umat ini lagi sakit mental, Pak. Kronis akhlaknya, Pak. Sampean datang rangkul mereka. Nanti kita akan cerita bagaimana kisah para sahabat dulu, ma'asyal muslimin. Kayak contoh Hasan al-Basri ketika sampai menyadarkan orang yang mabuk sampai jadi murid kesayangan beliau, jadi ulama besar. Kenapa, Pak? Dirangkul orang ini, Pak. Tidak dikafir-kafirkan. Tidak dibid'ah-bid'ahkan. Tidak dizindik-zindikkan. Tidak dipojok-pojokkan. Tidak dinerakan-nerakakan. Rangkul orang ini, Pak, sedang imannya lagi turun. Bagaimana caranya supaya terangkat, Pak, moralitasnya? Kalau sampean datang merangkul. Saya teringat ada seorang akhwat ibu di Kedung Tarukan dulu, Pak, ya. Di Karangmanjangan, saya masih ingat cerita ini. Dia punya tetangga, Pak. Dia memang misinya dakwah. Ustazah ini jamaah sekalian. Punya anak, tetangganya punya anak gadis, Pak. Ayu. Rambutnya terurai jamaah sekalian. Tarawih-tarawihan, Pak, salat. Tapi habis tarawihan dibuka mukenahnya jamaah sekalian. Mohon maaf. Membuka aurat seperti itu mungkar atau tidak mungkar, Pak? Sebuah kemungkaran. Tapi ditarget oleh ibu ini, oleh ustazah ini gitu. Datang silaturahim ke rumahnya, Pak. Bawa sesuatu, bawa gorengan untuk buka puasa. Kemudian ketika ketika mau tarawihan bersama Ramadan pada waktu itu, ma'asyar muslimin, dia yang ngajak, Pak. Ayo sama-sama. Iya ustazah, barang. Sekali waktu dia pulang sekolah kelihatan, waduh, coba lihat masuknya Pak dakwah ini. Rambutmu luar biasa gitu. Pakai sampo apa gitu. Masuknya lewat sampo, Pak gitu. Pakai sampo apa? Ustaznya juga pingin. Tapi kamu lebih ayu lagi kalau kamu pakai kerudung, nutup aurat. Biar kecantikanmu tidak dinikmati oleh teman-teman lawan jenismu gitu. Masuk itu, Pak. Tapi kalau langsung ketemu, Pak, haram sampean. Masuk neraka sampean. Sampean membuka aurat. Berapa banyak orang bermaksiat dengan wajahnya sampean. Sebanyak dosa itu ngalir pula pada sampean. Kira-kira gimana orang ini, Pak? Nerima enggak dakwah seperti itu, Pak? Ini namanya ar-rifqu. Lembutlah, Pak.
menghadapi orang. Masih ingat kisah seorang badui di zaman Nabi SAW? Ya, masuk masjid Pak, kemudian kebelet pipis. Pernah dengar kisahnya jamaah sekalian? Nggak kuat Pak, mojok jamaah sekalian. Cuma masjid pada waktu itu tidak pakai karpet begini Pak. Masjid di zaman Nabi itu tanah. Ya, padang pasir jamaah sekalian. Dan makanya para sahabat ketika sujud kadang-kadang ada bekas apa? Bekas pasirnya Pak. Ketika salam maka dibersihkan mereka jamaah sekalian karena ada pasir di sini jamaah sekalian. Nah, saudara, tidak kuat Pak pipis. Para sahabat sudah berdiri semua Pak. Bahkan Umar sudah ngangkat pedangnya ma'asyiral muslimin. Ini seakan-akan orang ini ingin ngenyek Rasulullah. Mau pipis di masjidnya Rasulullah. Kata Nabi, haluhu, tenang, duduk semua, duduk. Ijlisu, kata Nabi, duduk. Uqudu, duduk semua kata Nabi. Kata Nabi, biarkan dia selesai kencingnya. Nanti begitu selesai, subuhu bil ma'. Tuangkan air yang banyak, nanti kencingnya itu ikut semua dengan air itu ke dalam tanah, kata Nabi. Jamaah sekalian, kenapa Pak? Ini badui Pak, tidak tahu apa-apa. Ngelihat orang berkerumun, mau duduk juga, cuma kebelet pipis Pak, mojok dulu Pak. Dan orang badui kalau pipis di mana-mana. Badui, orang gunung jamaah sekalian. Setelah dipanggil Rasulullah Ta'ala, kemari kau kata Nabi. Allahu Akbar. Kata Rasulullah, kau dari mana? Siapa namamu? Aqra. Coba Pak, nanya Nabi pelan-pelan, jawabnya kencang Pak. Aqra kata Nabi. Nabi ngikutin juga Pak suara Nabi Pak, biar seimbang bahasanya jamaah. Inilah Pak bahasa komunikasi. Aqra kata Nabi. Naam. Dari fulan bin fulan. Oh, badui kata Nabi. Kau tahu ini apa kata dia? Ya aku gak tahu. Lihat ngumpul-ngumpul denganmu, aku juga pengen duduk-duduk denganmu. Aku juga pengen mendengarkan nasihatmu. Ini rumahnya Allah. Ini masjid, kata Nabi. Ini tempat suci, kata Nabi. Kaget dia Pak. Loh, kalau begitu, aku salah dong pipis di situ. Tuh lihat sahabat-sahabatmu semua tuh. Tidak ada yang tersenyum. Karena perbuatanmu tadi. Jadi sadar Pak, masuk Pak. Kira-kira kalau dibentak Pak. Orang ini Pak, kalau dibentak kira-kira gimana? Mau datang lagi nggak Pak ke masjid itu jamaah sekalian? Tak bisa Pak. Tak usah jauh-jauh lah. Saya punya anak sendiri Pak, tapi sekarang sudah di Jakarta anak saya. Itu sampai SMA Pak, traumanya ada. Pernah masuk ke dalam masjid Pak. Dia habis olahraga dengan teman-temannya. Ya, kemudian masuk ke dalam masjid. Masjid itu Pak dijaga softnya Pak oleh panitia. Jadi kalau ada jamaah masjid yang kaosan ditarik Pak, suruh ke belakang. Apalagi ada tulisannya Pak. Namanya siapa, nomor berapa itu, tarik. Tapi nariknya kasar Pak. Minggir. Tidak mandi, tidak apa. Masuk ke dalam masjid, minggir. Anak saya Pak, tidak pernah dibentak-bentak. Di rumah saya tidak pernah bentak Pak. Gemetar jamaah sekalian. Itu sampai SMA Pak. Sekarang sudah S2 anak saya Pak. Sampai SMA jamaah sekalian. Itu tidak mau ke masjid itu Pak. Trauma Pak. Trauma. Dengan perbuatan oknum yang bentak-bentak. Orang anak muda mau ke masjid seharusnya dirangkul Pak. Minimal kalau tidak ada mana ditawarkan tawarkan sarung. Tawarkan kaos juga yang paling bagus. Supaya dia menghadap Allah bagus gitu. Tapi dibentak Pak. Tidak aturan. Ini rumahnya Allah. Kaget orang jamaah sekalian. Ini pentingnya kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Harus lembut menghadapi orang ma'asyal muslimin. Ya Allah, ini panjang kemana-mana kalau saya cerita kisah-kisah seperti ini jamaah sekalian. Kata Nabi, innar rifqa idza kana fi syai' zana. Kelembutan ini Pak kalau ada pada sesuatu, terhiasi sesuatu itu Pak. Tetapi kalau kelembutan itu tidak ada pada sesuatu, jadi rusak semuanya ma'asyal muslimin. Ilmunya ada, lembut cara menyampaikannya. Terus yang ketiga Pak, harus adil. Proporsional ketika sampean menyampaikan kemungkaran, mengarahkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah umat. Jangan kasar pula, jangan kemudian salah sedikit Pak, seakan-akan dosa besar. Tapi dosa besar sampean sikapi dengan cara-cara santai. Tidak benar juga Pak. Proporsional, adil. Ya.
Salahnya sedikit Pak, ya sesuaikan dengan salahnya. Sampai dekati, arahkan dia. Atau mungkin juga Pak, kadang-kadang kita beramar ma'ruf nahi mungkar kepada orang tertentu kita bisa lembut, tapi orang-orang tertentu tidak bisa lembut Pak. Padahal dengan materi yang sama. Musibah ini Pak. Ini namanya milih-milih orang. Hati-hati jamaah sekalian, sering terjadi Pak. Tidak usah jauh-jauh lah Bapak Ibu ya. Di rumah aja Pak. Ibu kalau punya anak, macam saya punya 4 anak. Memang masing-masing anak ini Pak karakternya beda-beda. Masing-masing anak ini karakternya beda-beda Pak. Ada yang menyenangkan, ada yang menyejukkan, tapi ada yang ganyang terus. Tapi kadang-kadang yang ganyang ini Pak, sampean masuk di hati Pak. Salah dibiarkan sama sampean Pak. Tapi kalau yang satu salah, sampean langsung mengeksekusi. Itu namanya tidak adil Pak. Itu akan terekam pada anak Pak. Kenapa saya begini, kok fulan tidak dibegitukan? Kalau saya kok dibeginikan? Ada apa ini? Kenapa bapakku? Kenapa umiku begini? Akhirnya Pak kontraproduktif amar ma'ruf nahi mungkar ini ma'asyal muslimin. Terus yang keempat, apa itu jemaah sekalian? Yang keempat kata Nabi, kata para ulama, al-hilmu was sabr, harus sabar Pak. Memang Bapak Ibu menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, apalagi Pak di tengah-tengah keluarga kita sendiri, saudara sekalian, butuh ekstra kesabaran. Butuh terus menerus Pak. Jangan sesekali saja. Apalagi urusan salat Pak ya. Ya Allah. Saya Pak secara pribadi sampai saat ini Pak. Harus sabar. Harus naik Pak ke kamar di atas untuk membangunkan anak saya gitu. Iya kalau dibiarkan akhirnya jadi kebiasaan Pak. Satu kali saja tidak dibangunkan. Besok pengen lanjut lagi Pak. Tapi terus kita sampaikan pada sabar. Sampai kapan? Sampai kita mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala Pak ketika berbicara masalah sesuatu yang prinsip dalam agama ini ada sebuah ma'ruf yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. As-salah, ini bulan Rajab Pak ya. As-salah. Allahu akbar. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menunaikan salat. Dan tingkatkan kesabaranmu untuk menyuruh seperti itu. Allah Pak tidak mengatakan wasbir. Tapi wastabir. Betul-betul maksimalkan kesabaranmu itu. Betul Pak. Saya merasakan sekali. Sampai saat ini Pak. Sampai saat ini. Saya sering menyampaikan dan saya tidak pernah malu. Saya seharusnya Bapak di masjid saya itu. Kebetulan masjid saya Pak depan rumah. Seharusnya saya katakan kepada anak-anak, seharusnya Abi ini di saf pertama. Tapi karena kamu ini nak, saya bilang, Abi tidak bisa salat. Kemudian Abi tidak melihat anaknya Abi tidak salat juga. Ini musibah Pak. Dan ini sesuatu yang ma'ruf, tidak bisa kita kemudian mendiamkan anak kita tidak melaksanakannya Pak. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah sekali waktu ma'asyiral muslimin. Ya tidak apa-apa Pak. Saya punya kebiasaan anak itu, anak saya kebetulan laki-laki semua ma'asyiral muslimin. Selalu Pak saya bangunkan itu. Bahkan yang paling kecil saya gendongnya Mas sekalian. Langsung nyambung Pak, langsung meluk sama saya terus gendong. Biasanya nanti saya letakkan di kamar mandi kan dingin Pak, dingin langsung terbuka. Melek matanya jamaah sekalian, berwudu dia Pak. Pernah sekali waktu saya bangunkan anak saya, yang keberapa saya lupa. Bangun. Sudah entar lagi mau qomat. Iya Bi, masuk kamar mandi Pak. Saya lihat masuk kamar mandi, saya tenang sudah Pak. Saya berangkat ke masjid. Saya salat sunat tahiyatul masjid. Kemudian saya berdoa sampai qomat Pak. Allahu akbar, Allahu akbar. Dilihat anak saya tidak ada Pak. Padahal tadi masuk kamar mandi ya Mas kan. Ya boy. Anak ustaz. Anak ustaz Pak. Tidak ngasih contoh, nggak benar ini Pak. Tidak boleh kita diam Pak. Saya keluar Pak. Kebetulan masjidnya dekat Pak. Ya, cuma mungkin 5-6 meter dari rumah saya keluar. Saya lihat anak saya Pak melanjutkan tidurnya di kamar mandi. Jadi melanjutkan iktikafnya di kamar mandi Pak. Ya apa ini? Tapi saya pelan-pelan, Assalamualaikum. Kaget Pak. Ya waladi, saya bilang anakku sudah qomat tuh. Sudah Fatihahnya udah mulai. Ya bi.
Baru saya masuk, dia kemudian salat juga, Pak. Minimal sampean harus ada kejelasan, Pak. Harus sabar. Sampai kapan, Pak? Nyuruh begitu? Sampai mati. Walaupun kadang-kadang saya nyinggung, Pak, pada anaknya. Kapan Abi dibangunkan salat subuh tepat waktu? Itu nyindir-nyindir halus, Pak, ya. Nanti Bi ada masanya Bi gitu. Ketawa kita, Pak, ya. Ya itulah anak-anak, Pak. Sampai tapi kalau kasar sama anak, Pak. Kasar sama anak, tidak ada kelembutan dan sampai tidak sabar mengawal mereka terus, rusak anak kita, ma'asyal muslimin. Habis anak kita, saudara. Inilah, Pak, jihad al-fasiqin. Saya belum bicara, Pak, bab-bab yang lebih dahsyat lagi, ya. Dosa-dosa besar yang dilaksanakan oleh saudara kita. Dosa-dosa syirik, Pak, yang masih bergelimpangan di mana-mana saat ini. Dunia perdukunan, dunia santet menyantet, dunia riba, Pak. Ya, dunia apalagi, Pak, ngurangi timbangan dalam muamalah. Masih banyak kemungkaran-kemungkaran yang kita lihat di lapangan. Ini jihad bagi kita, Pak. Tak boleh kita diamkan. Saudara, saya ingin menutup dengan sebuah hadis Nabi SAW. Ini hadis dari Hudzaifah ibn Yaman. Rawahu Tirmidzi. Imam Albani mensahihkan hadis ini. Walladzi nafsi Muhammad biyadih. Kata Rasulullah, demi jiwaku, jiwa Muhammad yang ada pada kekuasaan, pada tangannya, pada Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf. Masing-masing kalian ini harus menyuruh untuk berbuat baik. Jadi, Pak, kebaikan ini, Pak, tidak bisa sampean diam. Jadi kalau sampean bisa salat subuh begini, Pak, anakku sudah salat subuh tidak ya? Mantuku sudah salat subuh tidak ya? Tetanggaku juga sudah salat subuh tidak ya? Seperti bagaimana aku salat subuh juga seperti ini. Kalau sampean sudah bisa baca Quran, Pak, sampean tanyakan juga, istriku sudah baca Quran tidak ya? Anakku sudah bisa baca Quran tidak ya? Sahabat-sahabatku ini, tetangga kanan kiriku sudah bisa baca Quran. Ini amar ma'ruf, Pak. Kata Nabi, la ta'murunna bil ma'ruf, pakai lam taukid dan non taukid. Benar-benar kalian harus menyuruh kepada kebaikan ini. Wala tanhawunna 'anil munkar, dan benar-benar kalian harus mencegah semua kemungkaran ini. Wa illa, kalau tidak, kata Nabi, la yushikunallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaban minhu. Saya khawatir, kata Allah, nanti Allah akan mengutus, memunculkan di tengah-tengah kalian ancamannya, teguran yang begitu kuat. Mohon maaf, diperkuat oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lain, la yusallitannallahu 'alaikum sultanan ja'ira atau zalima. Allah akan memunculkan di tengah-tengah kalian penguasa yang zalim. Mohon maaf, Bapak, agak ngeri ini, Pak, ya. Ini gini, tahun-tahun politik masalahnya, Pak. Sampai mau cari pemimpin, ya. Evaluasi, Pak, pada diri kita masing-masing, Pak. Bagaimana kondisi kita saat ini? Amar ma'ruf jalan tidak, Pak? Nahi mungkar jalan apa tidak? Kalau tidak, Pak, jangan salahkan kalau muncul nanti pemimpin yang zalim, kata Nabi SAW. La yujallu kabirukum wa la yurhamu sagirakum. Yang tua, Pak, tidak dihormati oleh yang muda. Yang muda, Pak, tidak dibelas kasihani oleh yang tua gitu. Artinya, Pak, tidak ada aturan hidup. Mana anak, mana orang tua, mana ponaan, mana paman, tidak jelas, Pak. Tidak ada adab lagi, kata para ulama. Wa yad'u alai khiyarukum falyustajabu lahum. Orang-orang baiknya, orang-orang salehnya, tokoh-tokoh masyarakatnya, mohon maaf, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yustajabu lahum, doanya enggak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama amar ma'ruf nahi mungkar tidak tegak, jamaah sekalian, hatta doa kita, Pak, istighosah di mana-mana, Pak, berdoa ngangkat tangan, ya Allah, enggak didengar doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tantasirun falatun sarun, kalian minta dimenangkan perjuangan kalian, tidak menang-menang, Pak. Wa tastaghfirun
fala yughfaru lakum. Kalian minta ampun pada Allah. Astagfirullah ya Allah, aduh, tidak didengar istighfar kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama amar ma'ruf nahi mungkar ini tidak jalan, ma'asyal muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, tidak ada jalan lain Pak bagi kita. Monggo evaluasi Pak masing-masing kita saat ini ya. Sudah sejauh mana Pak keterlibatan kita dengan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Begini maksud saya. Kalau Bapak Ibu pagi ini bisa salat subuh, minimal sebelum kemana-mana ya. Kalau Bapak, istriku ya apa? Anakku ya apa? Sudah salat subuh juga enggak? Tidak Pak. Ya. Terus kalau sampean sudah bisa baca Quran Pak dengan benar, anakku sudah bisa baca Quran tidak? Suamiku, istriku, ponakan-ponakanku, pembantuku di rumah sudah bisa baca Quran tidak Pak? Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak Pak, nanti akan dicabut oleh Allah keberkahan hidup pada umat yang seperti itu. Mudah-mudahan ini waktunya sudah habis. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita diberi hidayah untuk terus-menerus Pak tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah-perintah Allah sudah kita laksanakan Pak, monggo terus sampaikan juga pada orang lain. Dan mudah-mudahan kita semua Pak dijaga oleh Allah dari berbagai macam kemungkaran. Kalau sampai sudah bisa menghindari kemungkaran itu Pak, jangan hanya diam. Jangan-jangan kemungkaran menimpa pada saudara saya, pada anak saya, pada ponakan saya. Ingkari semua itu, cegah semua itu. Insya Allah Pak, kondisi kita, keadaan kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik. Wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam. Wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.